saudara mahasiswa yang saya hormati, berikut ini adalah video pengantar praktikum untuk memetakan capaian pembelajaran dalam mata pelajaran PAI. Jadi sebagaimana sudah Anda dibagi kelompok, jadi nanti Anda memetakannya berdasarkan kelompok Anda masing-masing. Silakan Anda mengisi pada sheet kelompok masing-masing. Silakan diisi untuk memetakan capaian pembelajarannya. Ini contohnya adalah di capaian pembelajaran ini adalah misalnya peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah. Ini itu kan masih capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang masih luas. Jadi kita perlu rincikan, kita perlu detailkan kemampuan-kemampuan apa dan materi-materi apa yang perlu diajarkan atau dinilai pada capaian pembelajaran tersebut. Jadi misalnya peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah. Kalau kita petakan di sini memahami itu adalah pada level kompetensi kedua. Perhatikan di sini level kompetensi kedua. Artinya kalau level memahami, artinya ini yang sebelumnya juga harus terisi, teman-teman. Yang level sebelumnya harus terisi. Kalau ada level-level berikutnya dan pada level-level berikutnya, jikalau ada tuliskan dan nanti ketika pada proses pembelajaran yang sesungguhnya, maka ini akan jadi materi pengayaan. Tapi ingat teman-teman, memetakannya juga jangan hanya sekedar mengganti kata kerja operasionalnya saja. Misalnya karena di sini memahami, kemudian di level sebelumnya tinggal menggantinya dengan menyebutkan. Misalkan menyebutkan sifat bagi Allah. Maka pada di sini ya artinya ya Anda belum mendetailkannya. Paling tidak kan sifat-sifat bagi Allah itu kan ada 3, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Berarti maka kita bisa memetakannya, setidaknya di sini akan ada 3. Nah, kata kerja operasionalnya misalnya mengetahui ya boleh, atau misalnya kata kerja operasional Anda bisa ambilkan dari materi yang sudah saya berikan. Materi yang sudah saya berikan di PowerPoint atau di buku saya juga ada kata kerja operasional pada masing-masing level kemampuan. Misalnya kita ganti di sini, kita tambahi dengan siswa sebagai audiens. Siswa mampu menghafal sifat wajib Allah, atau sifat-sifat wajib bagi Allah. Kalau ini kan berarti audiens A mampu menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah itu pihak biar atau B, setidaknya yaitu. Atau kalau tidak ada siswanya juga boleh saja, misalnya siswanya kita bagus, mampu menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah, setidaknya sudah ada B-nya. Kan lebih cantik misalnya di sini ada siswanya. Kalau kita ingin tambahkan degree-nya, berarti kan sifat-sifat wajib bagi Allah ada 20. Berarti kita langsung tambahkan degree-nya ya sempurna, 20
menghafal 20 sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi di sini sudah ada degree-nya, gitu. Setidaknya itu. Terus kemudian ini siswa. Siswa. Di bawahnya berarti apa? Siswa mampu menghafal 20 sifat mustahil. Bawahnya lagi apa? Siswa. Kan yang belum berarti sifat jais. Siswa mampu menghafal tidak ada anunya berarti sifat jais bagi Allah. Misalnya begitu. Atau misalnya ini dianggap tidak perlu karena sifat jais itu hanya satu dan sangat kontekstual, tidak perlu dihafal juga tidak apa-apa. Misalnya cukup ini tidak. Nah, pada konseptualnya adalah pada hal-hal yang sudah konsep, misalnya pada definisi sifat wajib Allah. Siswa mampu menyebutkannya, jadi nanti kata kerja operasionalnya pada level 1 atau paling tidak ya banget malesnya mencari ya mengetahui arti itu juga boleh atau definisi juga boleh 20 sifat wajib bagi. Kalau tidak ada prosedurnya ya nggak usah kemudian ditambahkan prosedur. Misalnya siswa, dan ini kan tentang definisi siswa mampu atau siswa langsung mengetahui juga boleh, siswa mengetahui sifat jais. Di sini ditambahkan C titik 1 karena ada di level 1 berarti C titik 1 ada di dimensi kedua materinya berarti 2, terus kemudian nomor urutnya adalah nomor urut 3. Bagi Allah. Kalau prosedurnya tidak ada ya nggak usah perlu dipaksakan. Materi prosedural untuk sifat-sifat Allah kan agak susah ya, tata cara dan sebagainya mungkin kan agak susah. Jadi juga jangan terlalu dipaksakan. Misalnya kalau di sini misalnya memahami berarti kan siswa mampu memahami dalil Al-Quran. Bukan apa dalil Al-Quran akan lebih bagus lagi kalau dalil Al-Qurannya disebutkan Quran surat keberapa, ayat keberapa, dalil Al-Quran tentang sifat wajib Allah. Kalau misalkan sifat wajib wujud, dalilnya apa? Dan seterusnya, teman-teman. Kalau nanti ditambahkan, misalnya pada menerapkan, misalnya memberikan contoh dan sebagainya, perwujudan sifat wajib bagi Allah dan sebagainya, mungkin nanti perlu ditambahkan di menerapkan dan seterusnya dalam kehidupan sehari. Itu kurang lebihnya teman-teman untuk pengantar praktikum kita. Segera dikerjakan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan via WA grup kuliah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.